pun qadim. Kalau dia baru datang maka disebut jadid. Huwa talibun jadid. Dia seorang murid yang baru. Artinya masanya di sini itu baru. Jadi kalau dalam secara bahasa, qadim dalam bahasa itu kebalikannya adalah jadid. Tapi kalau dalam istilah ilmu tauhid, qadim itu kebalikannya apa? Hadis. Jadi qadim kebalikannya hadis dalam ilmu tauhid. Kalau dalam bahasa Arab biasa, qadim itu kebalikannya apa? Jadid. Jadid. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memahami term ini, istilah ini sesuatu yang mutlak ketika kita mau memahami ilmu tauhid. Kalau enggak nanti bisa keliru, Kalau diartikan misalnya qadim, misalnya seseorang sedang membahas kalamullah qadim. Kemudian dia pahamnya secara bahasa bahwa kalam Allah itu qadim, diartikan dahulu. Kalam Allah itu dahulu. Bagaimana dahulu? Kalam Allah itu dia mengatakan kuno. Itu nanti nggak masuk dalam pemahaman. Tidak masuk dalam pemahaman. Karena itu harus paham apa makna qadim, apa makna hadis. Karena akan terjadi perdebatan tentang masalah ini. Terjadi perdebatan apakah alam itu hadis atau qadim. Terjadi perdebatan kalamullah itu hadis atau qadim. Terjadi perdebatan seperti itu, kita harus mengetahui apa istilah itu, apa yang dimaksud oleh para ulama hadis, qadim. Sekarang kita sudah tahu bahwa qadim artinya yang tidak berpermulaan, yang sama artinya dengan azali, tidak berpermulaan, yang adanya tanpa permulaan. Kemudian hadis artinya sesuatu yang adanya berpermulaan. Itu makna istilah. Al-Mu'allif Syekh Ahmad Dardir mengatakan bahwa tanpa ada keraguan sedikit pun, min ghairi syak, bahwasanya al-alam itu hadis muftaqir. Hadis artinya alam ini adanya berpermulaan. Dahulu alam ini nggak ada. Dahulu langit itu nggak ada. Dahulu kala bumi ini nggak ada. Dahulu manusia, makhluk namanya manusia ini nggak ada. Dahulu makhluk namanya malaikat itu nggak ada. Dahulu makhluk namanya jin itu nggak ada. Kemudian diadakan. Kemudian diadakan sehingga menjadi ada. Itu namanya hadis. Semuanya selain Allah, alam selain Allah, semuanya hadis, artinya adanya didahului oleh ketiadaan. Dulu nggak ada, kemudian sekarang menjadi ada. Itu yang dimaksud dengan hadis. Nah, pernyataan dari Syekh Ahmad Dardir ini merupakan bantahan terhadap kelompok filosof. Karena ada kelompok filosof, orang yang menekuni ilmu filsafat yang menyimpang, seperti yang sering kita sampaikan. Filsafat, kemarin kita katakan filsafat, ilmu ini mendasarkan kebenaran itu pada akal. Berbeda dengan Islam, ilmu Islam atau agama Islam, itu kebenaran didasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Sementara akal fungsinya sebagai saksi pembenar syara, Al-Quran dan hadis. Sementara filsafat, mereka menjadikan akal sebagai sumber kebenaran. Menyatakan bahwa kebenaran itu apa yang dikatakan akal, itu benar. Apa yang dikatakan akal itu benar, maka itu benar. Apa yang dikatakan akal itu salah, maka itu salah. Itu filsafat. Kalau agama mengatakan apa yang dikatakan Al-Quran dan hadis itu benar, maka itulah yang benar. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan hadis itu salah, maka itulah yang salah. Itu dalam Islam. Sedangkan akal kemudian datang untuk membuktikan kebenaran yang dikatakan oleh Al-Quran dan hadis. Agar kita tahu perbedaan
Nah, kenapa kemudian ada kaum filosof yang memiliki pendapat-pendapat yang menyimpang? Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan belajar ilmu filsafat itu haram secara mutlak. Nggak boleh mempelajarinya secara mutlak. Ada yang mengatakan bahwa belajar filsafat itu boleh setelah seseorang menguasai ilmu agama. Seseorang dia menguasai tentang ilmu akidah, setelah seseorang mengetahui, memahami ilmu-ilmu syara, sehingga dalam batas dia tidak akan terpengaruh oleh paham-paham filsafat, maka di saat itu diperbolehkan. Ada yang mengatakan seperti itu. Yang jelas ilmu filsafat bukan ilmu yang terpuji, bukan ilmu yang dianjurkan untuk dipelajari oleh seorang muslim. Nah, ini termasuk ilmu yang diharamkan untuk dipelajari. Sebagian ulama mengatakan bahkan para guru-guru kita juga mengatakan seperti itu. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita kembali kepada tema ini, bahwa pernyataan dari muallif Syekh Ahmad Dardir bahwa alam itu hadis, bahkan beliau mengatakan min ghairi syakkin, tanpa ada keraguan. Nah, karena ini memang untuk mau membantah para filosof secara tidak langsung. Tanpa ada keraguan bahwa alam semesta ini, alam segala sesuatu selain Allah, semuanya hadis. Tidak ada yang qadim. Nah, bantahan terhadap kelompok filosof yang mereka mengatakan bahwa alam itu qadim. Dalam hal ini, para filosof itu terbagi menjadi dua dalam permasalahan ini. Dalam permasalahan apa? Dalam permasalahan tentang alam. Ini ada dua. Ada filosof yang namanya mutaqaddimun, yang disebut dengan al-falasifah al-mutaqaddimun. Al-falasifah al-mutaqaddimun, dengan istilah lain, filosof klasik, filosof generasi awal, filosof Yunani seperti Aristoteles, yang kemudian dalam Islam atau di kalangan umat Islam ada juga yang mengikuti filosof generasi awal ini, seperti Ibnu Arabi, seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, itu mengikuti para filosof generasi awal ini, filosof klasik seperti Aristoteles. Kemudian ada yang kedua, kelompok filosof yang kedua, namanya al-falasifah al-muhdatsun, yaitu kelompok filosof kontemporer. Nah, artinya filosof yang datang belakangan. Nah, ada di kalangan umat Islam, artinya yang mereka mengaku sebagai seorang muslim, tetapi mengikuti kelompok filosof yang kedua ini. Seperti Ibnu Taimiyah Al-Harrani, tokoh dedengkot dari kelompok Wahabi. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari yang pertama, kelompok filosof yang pertama. Kelompok filosof pertama, al-falasifah al-mutaqaddimun, mereka mengatakan bahwa alam baik itu jenis maupun individu-individunya itu semuanya adalah azali atau qadim. Jadi alam ini azali, alam ini qadim, baik itu jenisnya maupun individu-individunya. Jenis itu bagaimana? Nah, jenis atau nau' ini sebenarnya berbeda. Nanti dalam ilmu mantik itu dipelajari apa nau', apa jenis. Dia adalah dia sesuatu yang bersifat umum. Kalau jenis di atas nau'. Jenis itu di atas nau'. Misalnya manusia saya
kamu Ahmad, Zaid itu adalah afrad. Nau'nya apa? Nau'nya adalah insan, manusia. Nah, manusia ini adalah jenis hayawan. Hayawan itu jenis, kemudian insan, manusia itu adalah nau', kemudian Ahmad, Ali, Zaid itu adalah afrad, individu-individu dari manusia. Tetapi hayawan itu dari satu sisi dia adalah jenis, tetapi satu sisi dia juga nau'. Karena dia adalah nau' dari al-jamadat, misalnya dari sesuatu benda. Dia adalah nau' dari yang lebih atasnya, nau' dari alam secara umum. Makanya ini istilah dalam ilmu filsafat atau ilmu mantik kalau di pondok pesantren. Jadi ada nau', ada jenis, sehingga kadang kita menyebut jenis, kadang kita menyebut nau'. Jangan bingung karena ini istilah yang dalam masalah ini sama, nau' maupun jenis. Jadi ada nau'nya seperti kita, misalnya nau'nya adalah manusia. Nau'nya adalah misalnya sapi. Nau'nya adalah anjing. Nau'nya adalah nau' artinya macam, atau nau'nya adalah misalnya ayam. Nah, nanti ada afrad di bawahnya, ya individu dari para ayam ini, atau para kambingnya Ahmad, kambingnya Ali, itu namanya afrad. Nah, yang mudah kita contohkan manusia saja. Kita contohkan manusia. Karena semua jenis makhluk itu kan banyak. Nau'nya juga banyak. Misalnya ada hayawan, kemudian ada jamadat, ada ma'iyat, macam-macam. Kemudian di bawahnya itu ada nau'. Nau'nya ada manusia. Hayawan itu di bawah jenis hayawan itu ada manusia, ada tadi itu sapi, ada kuda, ada macam-macam. Itu semuanya hayawan, termasuk manusia ini hayawan. Karena kita memiliki ruh, maka disebut hayawan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ini harus diperhatikan, karena kalau tidak ya sulit untuk memahaminya. Para filosof mutaqaddimun yang klasik seperti Aristoteles yang diikuti oleh Ibnu Sina dan Al-Farabi mengatakan bahwa alam ini qadim, adanya tidak berpermulaan. Qadim artinya adanya tidak berpermulaan, baik itu nau'nya atau jenisnya maupun individu-individunya. Jadi kalau dicontohkan manusia, maka jenis manusia atau nau' manusia itu qadim, dan Ahmad, Ali, Zaid, Muhammad, Abu Bakar dan sebagainya itu juga qadim, adanya tidak berpermulaan. Ini siapa? Kata siapa? Filosof mutaqaddimun seperti Aristoteles. Nah, ini sebenarnya tidak masuk akal. Bagaimana dikatakan saya, misalnya dikatakan saya qadim, sementara saya dulu nggak ada, sekarang saya ada. Secara zahir sudah jelas bahwa saya ini hadis. Tetapi kelompok mutaqaddimun mereka berpendapat bahwasanya termasuk individu-individu seseorang itu juga qadim. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua, al-falasifah al-muhdatsun, kelompok filosof kontemporer. Mereka mengatakan bahwa al-alam itu qadim atau azali, nau'uhu, jinsuhu, nau'nya atau jenisnya saja itu yang qadim, sementara afradnya itu hadis. Ini diikuti diantaranya oleh Ibnu Taimiyah, diantaranya oleh Ibnu Taimiyah, tokoh Wahabi. Dia mengatakan jenis manusia
atau nau manusia itu qadim, itu azali, adanya tidak berpermulaan. Tetapi Ahmad, Ali, Zaid itu hadis menurut mereka. Ini kelompok filosof yang kedua. Ini malah apa? Ini malah rancu, kontradiktif. Karena apa? Afrad tidak bisa lekang dari jenis, dari nau. Bagaimana ada manusia, jenis manusia qadim, sementara individu manusianya itu hadis. Sementara nau ini tidak akan disebut nau kalau afradnya nggak ada. Nah, ini lebih rancu yang kedua ini. Tetapi kedua walhasil antara kelompok yang pertama, filosof yang pertama dan kedua sama-sama sesat. Kenapa? Karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa al-qadim fahuwal qadimu wa ma siwahu hadis. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang qadim, yang adanya tanpa permulaan, sedangkan segala sesuatu selain Allah yang disebut dengan alam semuanya adalah hadis. Itu siapa? Pernyataan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara filosof mereka mengatakan hal yang berbeda, mengatakan bahwa alam itu qadim. Berarti mereka telah menserupakan alam dengan Allah. Mereka meyakini ada yang qadim selain Allah. Mereka berarti telah menyamakan dan mensekutukan Allah dengan sesuatu selainnya atau yang disebut dengan alam atau makhluk. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Ibnu Taimiyah itu telah menyebutkan keyakinan yang seperti ini itu ada dalam kitab-kitabnya. Bisa dilihat dalam 7 kitab sekaligus. Ini tidak main-main. Artinya dia memang betul-betul berpendapat seperti itu. Dia menyebutkannya bukan hanya dalam 1 kitabnya saja, tetapi dalam 7 kitabnya sekaligus. Di antaranya ada dalam kitab yang dia beri nama Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Kemudian Muwafaqah Sharihil Ma'qul li Sahihil Manqul. Kemudian kitab Syarhi Haditsin Nuzul. Kemudian kitab Syarhi Hadits Imr bin Husain. Kemudian kitab Naqdi Maratibil Ijma'. Kemudian kitab Al-Fatawa. Kemudian kitab Tafsir Suratil A'la. Dan Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wa qad ra'aitu dzalika bi aini fiha. Saya telah melihat pendapat Ibnu Taimiyah itu dalam 7 kitabnya itu secara langsung. Beliau membacanya secara langsung dalam 7 kitab Ibnu Taimiyah tersebut. Maka ini bukan sekedar tuduhan tanpa bukti, bisa kita membuktikannya sendiri dalam kitab-kitab 7 kitab Ibnu Taimiyah. Padahal kita telah nyatakan kemarin bahwa Ibnu Taimiyah ini adalah tergolong orang yang anti filsafat. Ibnu Taimiyah ini tergolong dalam sejarah itu tergolong sebagai orang yang disebut sebagai orang-orang yang anti filsafat. Bahkan mengharamkan secara mutlak filsafat. Sebagian orang mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah ini telah membunuh filsafat. Kalau diibaratkan filsafat itu adalah seekor ular, maka ular itu sudah dibunuh oleh Ibnu Taimiyah, termasuk kepalanya. Jadi seluruhnya sudah dihantam sampai kepalanya sudah dihancurkan oleh Ibnu Taimiyah. Artinya Ibnu Taimiyah ini sangat tidak suka dengan filsafat dan anti terhadap filsafat. Tetapi yang aneh, ternyata Ibnu Taimiyah ini terpengaruh oleh filsafat. Dia anti filsafat,
tetapi dia terpengaruh oleh filsafat. Aneh atau tidak? Aneh. Nah, memang Ibnu Taimiyah banyak keanehan-keanehan yang ada pada dirinya yang menunjukkan di sini dia tidak diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan bahwasanya alam itu azali atau qadim ini adalah keyakinan yang batil. Dalam Al-Quran sudah disebutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwal awwalu, hanya dia Allah saja yang al-awwal. Telah kita jelaskan dalam ayat ini terdiri dari mubtada dan khabar susunannya. Huwa itu mubtadanya, al-awwal itu sebagai khabarnya. Dalam bahasa Arab ada sebuah kaidah yang mengatakan apabila mubtadanya berupa ismul ma'rifah dan khabarnya berupa ismul ma'rifah, maka itu yufidul hasr. Yufidul hasr artinya memberikan faidah membatasi. Nah, di sini huwa itu ismud dhamir, berarti dia ismul ma'rifah. Kemudian al-awwal sebagai khabarnya, dia juga ismul ma'rifah karena ada al-nya. Ada kemasukan al. Huwa mubtada berupa ismul ma'rifah, al-awwal khabar berupa ismul ma'rifah. Mubtadanya ma'rifah, khabarnya ma'rifah. Maka berarti pembatasan. Ada dibatasi. Sehingga kalau kita terjemahkan huwal awwalu, itu ada kata-kata hanya Allah saja yang al-awwal. Nah, jika al-awwal di sini dikatakan hanya Allah, maka berarti ini bukan awal yang dinisbatkan kepada makhluk, karena terkadang kata awal itu juga dinisbatkan untuk makhluk. Saya adalah yang awal di sini. Nah, itu artinya apa? Kalau awal untuk makhluk itu sudah biasa, artinya awal yang berpermulaan. Tetapi ketika al-awal dalam ayat itu hanya dinisbatkan kepada Allah, maka al-awal di situ berarti al-awal yang tidak berpermulaan. Maka hanya Allah yang al-awal tanpa permulaan. Hanya Allah yang al-awal tanpa permulaan. Yang adanya tanpa permulaan. Nah, maka kalau kemudian ada yang meyakini ada yang al-awwal, ada yang adanya tanpa permulaan selain Allah, maka dia telah menentang Al-Quran. Juga telah menentang akal sehat. Telah menentang akal sehat. Sehingga Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi, Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi dalam kitab Tasniful Masami' Syarah Jam'il Jawami'. Ini salah satu kitab yang masyhur di kalangan pondok pesantren. Tasniful Masami' Syarah Jam'il Jawami'. Dalam kitab ini Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi beliau menyebutkan dua kelompok filosof ini. Al-falasifah al-mutaqaddimun dan al-falasifah al-muhdatsun. Setelah menyebutkan dua kelompok ini dengan menyebutkan penyimpangannya dalam akidah, keyakinan mereka tentang alam, bahwa mereka mengatakan bahwa alam itu qadim atau azali, maka kemudian beliau menutup pernyataannya dengan mengutip sebuah ijma'. Sebuah ijma'. Apa ijma'? Ijma' kesepakatan, kesamaan pendapat seluruh ulama mujtahid tentang hukum orang yang mengatakan bahwa alam itu qadim. Dan ijma' kita tahu adalah hujjah setelah Al-Quran, hadis, kemudian ijma'. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan wa dhallalahum al-muslimuna wa kaffaruhum. Wa dhallalahum al-muslimuna
wa kaffaruhum. Apa artinya? Wa dhallalahum al-muslimun, umat Islam telah mengkafirkan mereka. Siapa mereka? Para filosof, mutaqaddimun dan mutaakhirun atau muhdatsun yang meyakini alam itu qadim. Umat Islam artinya seluruh umat Islam itu sudah menyesatkan mereka, wa kaffaruhum, dan telah mengkafirkan mereka. Nah, ini adalah nukilan ijma' dari Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi tentang kekufuran orang yang meyakini bahwasanya alam itu qadim. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita harus mewaspadai keyakinan ini, keyakinan filosof yang meyakini bahwa al-alam itu qadim. Dasar kita adalah Al-Qur'an yang menyatakan bahwa al-qadim dengan makna alladzi la bidayata liwujudihi, itu hanya Allah. Itu hanya Allah. Kalau ada penyebutan qadim untuk makhluk, maka maknanya bukan alladzi la bidayata liwujudihi, seperti yang tadi kita sampaikan makna secara bahasa, yaitu yang telah berlalu waktu lama, yang kuno. Itu makna qadim ketika dinisbatkan kepada makhluk. Tetapi al-qadim dengan makna tidak ada permulaannya, maka itu hanya Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan bahwa al-alam itu hadis? Karena li'annahu qama bihi taghayyur. Karena ada sifat berubah pada diri alam. Alam ini berubah. Dia memiliki sifat berubah. Sesuatu yang berubah itu pasti membutuhkan, muftaqir, pasti membutuhkan. Membutuhkan kepada siapa? Yang merubah. Sesuatu yang berubah, maka dia membutuhkan kepada yang merubahnya. Karena sesuatu tidak berubah dengan sendirinya. Jika dikatakan misalnya contohnya saya meletakkan buku di sini, meletakkan kitab di sini, kemudian saya tinggal pergi menjadi asalnya di kanan menjadi di kiri, maka pasti di sini ada yang memindahkannya. Pasti ada yang merubahnya. Nggak mungkin dia jalan sendiri. Tetapi ada yang merubahnya dari berada di kanan menjadi berada di kiri. Nah, alam semesta ini kita saksikan berubah. Dulu saya lihat si Azka itu kecil, masih bayi. Tapi kemudian besar, berubah. Dulu begini menjadi begitu, dulu kurus menjadi gemuk, dulu gemuk menjadi kurus, dulu pendek menjadi tinggi, dulu jadi ada perubahan-perubahan. Kalian di sini juga semuanya berubah, mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan itu menandakan makhluk. Perubahan itu menandakan membutuhkan kepada yang merubah. Dan sesuatu yang membutuhkan kepada yang lain itu namanya makhluk. Karena butuh kepada yang lain yang menjadikannya berubah. Yang menjadikannya berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Bisa dipahami? Sesuatu yang berubah pasti membutuhkan kepada yang lain yang merubahnya. Yang membutuhkan kepada yang lain, yang merubahnya, itu berarti dia makhluk. Ketika dikatakan tadi bahwa dia dulu kecil, sekarang dia besar. Dulu dia gemuk, sekarang dia kurus. Dulu dia kurus, sekarang dia gemuk. Tadi dia gembira, sekarang dia sedih. Tadi dia sedih, sekarang dia gembira. Tadi dia menangis, sekarang tertawa. Berubah-ubah
itu pasti ada yang menjadikannya, yang merubahnya dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dan yang membutuhkan kepada yang lain itu adalah makhluk, bukan khaliq. Nah, jadi dengan demikian, karena alam itu berubah, ada sifat taghayyur pada alam, maka alam itu hadis min ghairi syak, tanpa ada keraguan, sama sekali tanpa ada keraguan. Sebagaimana manusia ini berubah, dia adalah makhluk, dia hadis, maka langit, bumi, dia ada sifat berubah padanya, maka dia juga apa? Dia juga hadis. Dia juga adanya dengan berpermulaan. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan makhluk, yang menciptakan alam semesta ini, itu tidak bersifatan dengan sifat berubah. Allah itu alladzi yughayyir wa la yataghayyar. Subhanalladzi yughayyir wa la yataghayyar. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang merubah, yang tidak berubah. Jadi Allah itu yang merubah, dan karena itu Allah tidak berubah. Tidak dikatakan Allah itu berubah dari satu kondisi, satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga para ulama tauhid mereka mengatakan at-taghayyuru akbaru alamatil hudus. At-taghayyuru akbaru alamatil hudus. Berubah itu adalah tanda terbesar dari kebaharuan. Artinya tanda terbesar dari makhluk. Kenapa dikatakan tanda yang terbesar? Kita mengatakan sifat makhluk jumlahnya sangat banyak. Kemarin sudah kita sebutkan a'rad atau arad, sifat benda, sifat makhluk jumlahnya sangat banyak. Tetapi tanda yang paling mencolok, tanda yang paling besar, bahkan tanda yang paling awal dari makhluk adalah berubah. Apa? Berubah ini tanda yang paling utama, tanda yang paling pertama, tanda yang paling menonjol, tanda yang paling mudah untuk dilihat. Apa? At-taghayyur, berubah. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena makhluk sejak awal, tanda yang pertama kali muncul di awal itu berubah. Berubah dari apa? Berubah dari tiada menjadi ada. Itu sudah pertama sudah berubah. Dari awal sudah berubah, yaitu berubah dari tiada menjadi ada. Setelah ada, kemudian berubah. Setiap detik berubah. Setiap detik, setiap menit berubah. Itu apa? Makhluk. Seperti itulah makhluk. Sehingga dikatakan bahwa at-taghayyuru akbaru alamatil hudus. Berubah adalah tanda terbesar dari makhluk. Tanda terbesar dari kebaharuan sifat makhluk. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ini hal-hal yang seperti sepele, tetapi ini hal yang penting untuk dipahami agar seseorang tidak terjerumus kepada pemahaman yang menyalah, yang mengatakan bahwa alam itu qadim. Karena seseorang yang mengatakan alam qadim, apa kata Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi, umat Islam mengkafirkan mereka, mengkafirkan para filosof dan orang yang mengikuti para filosof bahwa alam itu qadim. Karena itu Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan tidak boleh disebut al-falasifah. Mereka itu seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, kemudian Ibnu Taimiyah. Tidak boleh disebut mereka sebagai al-falasifah al-muslimun. Atau itu tidak boleh disebut seperti itu. Kenapa? Karena akidah mereka itu telah menyimpang. Dan Ibnu Rushd adalah salah satu yang terpengaruh dengan filsafat ini.
dengan ajaran al-alam qadim, yang mengatakan al-alam qadim itu. Sehingga Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau mengarang sebuah kitab yang membantah terhadap Ibnu Rushd. Jadi Al-Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, yang sangat masyhur, yang sangat terkenal. Beliau mengarang sebuah kitab, judulnya Tahafut Al-Falasifah. Tahafut Al-Falasifah. Dalam kitab ini, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, beliau membantah Ibnu Rushd yang telah terpengaruh oleh ajaran filsafat yang menyimpang. Meskipun kemudian Ibnu Rushd kemudian membantahnya, membantah Imam Ghazali dengan kitabnya Tahafut Al-Falasifah. Tetapi apa? Tidak berpengaruh. Hujjah dari Al-Imam Al-Ghazali tetap lebih kuat dan lebih memberikan pengaruh kepada umat Islam daripada pengaruh kitab Tahafut Al-Falasifah karya Ibnu Rushd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hudusuhu wujuduhu ba'dal adam wa didduhu huwal musamma bil qidam. Ini sudah kita jelaskan. Syekh Ahmad Dardir menjelaskan makna hadis dan qadim di sini. Yang tadi sudah kita uraikan. Hadis itu artinya adalah wujuduhu ba'dal adam. Hudus itu artinya adalah adanya sesuatu setelah tiada. Dulunya nggak ada, kemudian ada, itu yang disebut dengan hadis atau hudus. Lah kebalikan daripada hudus adalah qidam. Qadim. Qadimun, hadisun. Kalau isim fa'ilnya itu hadisun, qadimun. Kalau sifatnya apa? Qadimah, azaliyah. Hayatullah azaliyah qadimah. Seluruh sifat-sifat Allah itu qadimah, azaliyah. Jadi yang qadim itu apa? Sifat Allah dan sifat-sifatnya. Sedangkan segala sesuatu selain Allah, yaitu alam semesta ini makhluk, semuanya hadis. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bisa dipertanggungjawabkan secara naqli karena Allah berfirman huwal awwalu, dan juga bisa dipertanggungjawabkan secara akal karena hudusnya alam itu bisa kita saksikan. Dia berubah, maka setiap yang berubah itu hadis. Sehingga ada para ulama mengatakan al-alamu mutaghayyirun wal mutaghayyiru hadisun fal alamu hadisun. Itu namanya apa? Berpikir secara mantik. Al alam mutaghayyir, alam itu berubah. Wal mutaghayyir hadis, sesuatu yang berubah itu hadis. Maka kesimpulannya al-alamu hadisun. Alam itu hadis. Itu berpikirnya begitu. Bisa dipahami? Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini tentang masalah hal yang sangat penting untuk kita pahami bersama. Jangan sampai kita terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang didasarkan kepada filsafat yang menyimpang. Tetapi kita hendaknya tetap berpegang kepada akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Ini yang harus menjadi pedoman bagi kita dalam beragama. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Salatullah, salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salasah. Wa wajibun syara'an 'alal mukallafi ma'rifatullahil 'aliyyi fa'rifi ay ya'riful wajiba wal muhala ma jaizin fi haqqihi ta'ala wa mithlu dha fi haqqi rusulillahi alaihim tahiyyatul ilahi fal wajibul aqli ma lam yaqbali al-intifa fi dhatihi fabtahili wal mustahilu kullu ma lam yaqbali fi dhatihi thubuta biddal awwali wa kullu amrin qabilin lil intifa wa li thubuti jahizun bila khafa thumma alaman bi anna hadzal alama ay masih wallahil aliyyil alima min ghairi syakkin hadithun muftaqirun li'annahu qama bihi taghayyuru khudusuhu wujuduhu ba'dal adam wa didduhu huwal musamma bil qidam fa'lam bi annal wasfa bil wujudi min wajibatil wahidil ma'budi. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam, taufik, sehingga kita dengan sebab nikmat-nikmat itu kita bisa kembali bersama pagi hari ini dalam majelis Ilmuddin, pengajian kitab Al-Kharidah Al-Bahiyyah. Semoga pengajian kita, pertemuan kita dalam pengajian ini mendapatkan keberkahan dan menjadikan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan yang kemarin sudah kita baca, yaitu dari mulai nazam yang ke-17 sampai dengan yang ke-19. Baru nazam yang ke-17 yang sudah kita jelaskan. Hari ini kita akan melanjutkan pada nazam yang ke-18 dan 19. Dikatakan oleh muallif rahimahullah, "Tsumma 'alaman bi anna hadzal 'alama ay ma siwallahil 'aliyyil 'alima min ghairi syakkin hadithun muftaqiru li'annahu qama bihi taghayyuru hudusuhu wujuduhu ba'dal 'adam
wa didduhu huwal musamma bil qidam. Ketahuilah bahwasanya alam, yaitu segala sesuatu selain Allah, itu tanpa ada keraguan adalah hadis. Tanpa ada keraguan, alam itu adalah hadis, muftaqiru, yang membutuhkan kepada selainnya. Karena alam itu mengalami perubahan. Artinya ada sifat berubah pada alam tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah, telah kita jelaskan sebelumnya bahwa alam artinya segala sesuatu selain Allah. Dan alam ini ada, seperti yang kita lihat, seperti yang kita saksikan dengan indera kita, alam semesta ini ada. Dan alam telah kita jelaskan, ada kalanya dia berupa benda, ada kalanya berupa sifat benda, ada kalanya berupa hajm atau jirem, ada kalanya dia berupa arad yang berupa sifat benda. Itu adalah pengelompokan dari alam ini. Kemudian al-muallif Asy-Syaikh Ahmad Dardir, beliau mengatakan bahwa alam min ghairi syakkin hadithun. Bahwa alam tanpa ada keraguan, bahwa alam itu adalah hadis. Hadis artinya alladzi lahu bidayah, sesuatu yang memiliki permulaan. Itu makna hadis. Jadi hadis artinya sesuatu yang memiliki permulaan. Yang adanya itu berpermulaan. Dulunya enggak ada, kemudian menjadi ada, itu namanya hadis. Ini juga menjadi istilah dalam ilmu tauhid. Jadi ketika kita menyebut hadis, maka maknanya apa? Dia berpermulaan, berubah-ubah. Nah, dia adalah kebalikan dari qadim. Kalau qadim itu artinya berarti alladzi la bidayata liwujudihi, yang tidak berpermulaan adanya, itu dikatakan qadim. Yang berpermulaan namanya hadis, yang tidak berpermulaan namanya qadim. Nah, istilah ini penting untuk kita pahami dalam ilmu tauhid. Karena kalau secara bahasa, seseorang misalnya membaca ilmu tauhid kemudian memahaminya secara bahasa, maka hadis itu artinya bisa suatu yang terjadi, bisa kecelakaan. Misalnya ra'aitu hadisan fit thariq, artinya saya telah melihat sebuah kecelakaan di jalan. Itu arti hadis dalam bahasa Arab. Nah, tapi di sini hadis bukan dalam secara bahasa, hadis secara istilah dalam ilmu tauhid artinya adalah sesuatu yang memiliki permulaan. Yang bermula, yang adanya itu didahului oleh ketiadaan, kemudian menjadi ada. Itu yang disebut dengan hadis. Sedangkan qadim artinya yang tidak berpermulaan. Adanya tidak berpermulaan, tidak didahului oleh tiada, tetapi ada tanpa sebelumnya enggak ada. Tanpa sebelumnya itu tidak ada. Ada begitu saja tanpa didahului oleh ketiadaan. Itu makna qadim dalam istilah ilmu tauhid. Karena kalau dalam bahasa Arab, qadim itu artinya yang kuno, yang lama, yang marra alaihi zamanun tawil, yang sudah berjalan waktu yang lama. Ketika kita mengatakan hadzal bait qadimun, hadzal bait qadimun, artinya rumah ini sudah kuno, sudah lama, bangunnya sudah lama, sejak 50 tahun yang lalu, sejak 100 tahun yang lalu. Kalau masjid dikatakan al-masjid al-qadim, artinya yang sudah dibangun sejak 300 tahun yang lalu, lebih dari 300 tahun yang lalu. Ini dalam istilah fikih, al-masjidul qadim. Artinya marra alaihi zamanun tawil, telah berlalu untuk sesuatu itu masa yang lama, itu qadim. Misalnya si Ahmad talibun qadimun, artinya dia sudah lama di sini.
Dia sudah lama belajar di sini, sudah 4 tahun, 5 tahun, maka dia disebut talibun qadim. Kalau dia baru datang, maka disebut jadid. Huwa talibun jadid. Dia seorang murid yang baru, artinya masanya di sini itu baru. Jadi kalau dalam secara bahasa, qadim dalam bahasa itu kebalikannya adalah jadid. Tapi kalau dalam istilah ilmu tauhid, qadim itu kebalikannya apa? Hadis. Jadi qadim kebalikannya hadis dalam ilmu tauhid. Kalau dalam bahasa Arab biasa, qadim itu kebalikannya apa? Jadid. Jadid. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memahami term ini, istilah ini sesuatu yang mutlak ketika kita mau memahami ilmu tauhid. Kalau enggak, nanti bisa keliru. Kalau diartikan misalnya qadim, misalnya seseorang sedang membahas kalamullah qadim. Kemudian dia pahamnya secara bahasa bahwa kalam Allah itu qadim, diartikan dahulu. Kalam Allah itu dahulu. Bagaimana dahulu? Kalam Allah itu dia mengatakan kuno. Itu nanti nggak masuk dalam pemahaman. Tidak masuk dalam pemahaman. Karena itu harus paham apa makna qadim, apa makna hadis. Karena akan terjadi perdebatan tentang masalah ini. Terjadi perdebatan apakah alam itu hadis atau qadim. Terjadi perdebatan kalamullah itu hadis atau qadim. Terjadi perdebatan seperti itu, kita harus mengetahui apa istilah itu, apa yang dimaksud oleh para ulama hadis, qadim. Sekarang kita sudah tahu bahwa qadim artinya yang tidak berpermulaan, yang sama artinya dengan azali, tidak berpermulaan, yang adanya tanpa permulaan. Kemudian hadis artinya sesuatu yang adanya berpermulaan. Itu makna istilah. Al-Mu'allif Syekh Ahmad Dardir mengatakan bahwa tanpa ada keraguan sedikit pun, min ghairi syak, bahwasanya al-alam itu hadis muftaqir. Hadis artinya alam ini adanya berpermulaan. Dahulu alam ini nggak ada. Dahulu langit itu nggak ada. Dahulu kala bumi ini nggak ada. Dahulu manusia, makhluk namanya manusia ini nggak ada. Dahulu makhluk namanya malaikat itu nggak ada. Dahulu makhluk namanya jin itu nggak ada. Kemudian diadakan. Kemudian diadakan sehingga menjadi ada. Itu namanya hadis. Semuanya selain Allah, alam selain Allah, semuanya hadis, artinya adanya didahului oleh ketiadaan. Dulu nggak ada, kemudian sekarang menjadi ada. Itu yang dimaksud dengan hadis. Nah, pernyataan dari Syekh Ahmad Dardir ini merupakan bantahan terhadap kelompok filosof. Karena ada kelompok filosof, orang yang menekuni ilmu filsafat yang menyimpang, seperti yang sering kita sampaikan. Filsafat, kemarin kita katakan filsafat, ilmu ini mendasarkan kebenaran itu pada akal. Berbeda dengan Islam, ilmu Islam atau agama Islam, itu kebenaran didasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Sementara akal fungsinya sebagai saksi pembenar syara, Al-Quran dan hadis. Sementara filsafat, mereka menjadikan akal sebagai sumber kebenaran. Menyatakan bahwa kebenaran itu apa yang dikatakan akal, itu benar. Apa yang dikatakan akal itu benar, maka itu benar. Apa yang dikatakan akal itu salah, maka itu salah. Itu filsafat. Kalau agama mengatakan apa yang dikatakan Al-Quran dan hadis itu benar, maka itulah yang benar. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan hadis itu salah, maka itulah yang salah. Itu dalam Islam.
Sedangkan akal kemudian datang untuk membuktikan kebenaran yang dikatakan oleh Al-Quran dan hadis. Agar kita tahu perbedaan. Nah, kenapa kemudian ada kaum filosof yang memiliki pendapat-pendapat yang menyimpang. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan belajar ilmu filsafat itu haram secara mutlak. Nggak boleh mempelajarinya secara mutlak. Ada yang mengatakan bahwa belajar filsafat itu boleh setelah seseorang menguasai ilmu agama. Dia menguasai tentang ilmu akidah. Setelah seseorang mengetahui, memahami ilmu-ilmu syara, sehingga dalam batas dia tidak akan terpengaruh oleh paham-paham filsafat, maka di saat itu diperbolehkan. Ada yang mengatakan seperti itu. Yang jelas ilmu filsafat bukan ilmu yang terpuji, bukan ilmu yang dianjurkan untuk dipelajari oleh seorang muslim. Nah, ini termasuk ilmu yang diharamkan untuk dipelajari. Sebagian ulama mengatakan bahkan para guru-guru kita juga mengatakan seperti itu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita kembali kepada tema ini, bahwa pernyataan dari muallif Syekh Ahmad Dardir bahwa alam itu hadis, bahkan beliau mengatakan min ghairi syakkin, tanpa ada keraguan. Nah, karena ini memang untuk mau membantah para filosof secara tidak langsung. Tanpa ada keraguan bahwa alam semesta ini, alam segala sesuatu selain Allah, semuanya hadis. Tidak ada yang qadim. Nah, bantahan terhadap kelompok filosof yang mereka mengatakan bahwa alam itu qadim. Dalam hal ini, para filosof itu terbagi menjadi dua dalam permasalahan ini. Dalam permasalahan apa? Dalam permasalahan tentang alam. Ini ada dua. Ada filosof yang namanya mutaqaddimun, yang disebut dengan al-falasifah al-mutaqaddimun. Al-falasifah al-mutaqaddimun, dengan istilah lain, filosof klasik, filosof generasi awal, filosof Yunani seperti Aristoteles, yang kemudian dalam Islam atau di kalangan umat Islam ada juga yang mengikuti filosof generasi awal ini, seperti Ibnu Arabi, seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, itu mengikuti para filosof generasi awal ini, filosof klasik seperti Aristoteles. Kemudian ada yang kedua, kelompok filosof yang kedua, namanya al-falasifah al-muhdatsun, yaitu kelompok filosof kontemporer. Artinya filosof yang datang belakangan. Ada di kalangan umat Islam, artinya yang mereka mengaku sebagai seorang muslim, tetapi mengikuti kelompok filosof yang kedua ini, seperti Ibnu Taimiyah Al-Harrani, tokoh dedengkot dari kelompok Wahabi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari yang pertama, kelompok filosof yang pertama. Kelompok filosof pertama, al-falasifah al-mutaqaddimun, mereka mengatakan bahwa alam, baik itu jenis maupun individu-individunya, itu semuanya adalah azali atau qadim. Jadi alam ini azali, alam ini qadim, baik itu jenisnya maupun individu-individunya. Jenis itu bagaimana? Jenis atau nau', ini sebenarnya berbeda. Nanti dalam ilmu mantik itu dipelajari apa nau', apa jenis. Dia
sesuatu yang bersifat umum. Kalau jenis di atas nau'. Jenis itu di atas nau'. Misalnya manusia, saya, kamu, Ahmad, Zaid, itu adalah afrad. Nau'nya apa? Nau'nya adalah insan, manusia. Lah manusia ini adalah jenis hayawan. Hayawan itu jenis, kemudian insan, manusia itu adalah nau', kemudian Ahmad, Ali, Zaid itu adalah afrad, individu-individu dari manusia. Tetapi hayawan itu dari satu sisi dia adalah jenis, tetapi satu sisi dia juga nau', karena dia adalah nau' dari al-jamadat, misalnya dari sesuatu benda. Dia adalah nau' dari yang lebih atasnya, nau' dari alam secara umum. Makanya ini istilah dalam ilmu filsafat atau ilmu mantik kalau di pondok pesantren. Jadi ada nau', ada jenis, sehingga kadang kita menyebut jenis, kadang kita menyebut nau'. Jangan bingung, karena ini istilah yang dalam masalah ini sama, nau' maupun jenis. Jadi ada nau'nya seperti kita, misalnya nau'nya adalah manusia. Nau'nya adalah misalnya sapi. Nau'nya adalah anjing. Nau'nya adalah nau' artinya macam, atau nau'nya adalah misalnya ayam. Nah, nanti ada afrad di bawahnya, ya individu dari para ayam ini, atau para kambingnya Ahmad, kambingnya Ali, itu namanya afrad. Nah, yang mudah kita contohkan manusia saja. Kita contohkan manusia, karena semua jenis makhluk itu kan banyak. Nau'nya juga banyak. Misalnya ada hayawan, kemudian ada jamadat, ada ma'iyat, macam-macam. Kemudian di bawahnya itu ada nau'nya ada manusia. Hayawan itu di bawah jenis hayawan itu ada manusia, ada tadi itu sapi, ada kuda, ada macam-macam. Itu semuanya hayawan, termasuk manusia ini hayawan. Karena kita memiliki ruh, maka disebut hayawan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ini harus diperhatikan, karena kalau tidak ya sulit untuk memahaminya. Para filosof mutaqaddimun yang klasik seperti Aristoteles yang diikuti oleh Ibnu Sina dan Al-Farabi mengatakan bahwa alam ini qadim, adanya tidak berpermulaan. Qadim artinya adanya tidak berpermulaan, baik itu nau'nya atau jenisnya maupun individu-individunya. Jadi kalau dicontohkan manusia, maka jenis manusia atau nau' manusia itu qadim, dan Ahmad, Ali, Zaid, Muhammad, Abu Bakar dan sebagainya itu juga qadim, adanya tidak berpermulaan. Ini siapa? Kata siapa? Filosof mutaqaddimun seperti Aristoteles. Nah, ini sebenarnya tidak masuk akal. Bagaimana dikatakan saya, misalnya dikatakan saya qadim, sementara saya dulu nggak ada, sekarang saya ada. Secara zahir sudah jelas bahwa saya ini hadis. Tetapi kelompok mutaqaddimun mereka berpendapat bahwasanya termasuk individu-individu seseorang itu juga qadim. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua, al-falasifah al-muhdatsun, kelompok filosof kontemporer. Mereka mengatakan bahwa al-alam itu qadim atau azali, nau'uhu, jinsuhu, nau'nya atau jenisnya saja itu yang qadim, sementara afradnya itu hadis.
Ini diikuti diantaranya oleh Ibnu Taimiyah. Diantaranya oleh Ibnu Taimiyah, tokoh Wahabi. Dia mengatakan jenis manusia atau nauk manusia itu qadim, itu azali, adanya tidak berpermulaan. Tetapi Ahmad, Ali, Zaid itu hadis menurut mereka. Ini kelompok filosof yang kedua. Ini malah apa? Ini malah rancu, kontradiktif. Karena apa? Afrad tidak bisa lekang dari jenis, dari nauk. Bagaimana ada manusia, jenis manusia qadim, sementara individu manusianya itu hadis. Sementara nauk ini tidak akan disebut nauk kalau afradnya nggak ada. Nah, ini lebih rancu yang kedua ini. Tetapi kedua walhasil antara kelompok yang pertama, filosof yang pertama dan kedua sama-sama sesat. Kenapa? Karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa al-qadim fahuwal qadimu wa ma siwahu hadis. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang qadim, yang adanya tanpa permulaan, sedangkan segala sesuatu selain Allah yang disebut dengan alam semuanya adalah hadis. Itu siapa? Pernyataan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara filosof mereka mengatakan hal yang berbeda, mengatakan bahwa alam itu qadim. Berarti mereka telah menserupakan alam dengan Allah. Mereka meyakini ada yang qadim selain Allah. Mereka berarti telah menyamakan dan mensekutukan Allah dengan sesuatu selainnya atau yang disebut dengan alam atau makhluk. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Ibnu Taimiyah itu telah menyebutkan keyakinan yang seperti ini itu ada dalam kitab-kitabnya. Bisa dilihat dalam 7 kitab sekaligus. Ini tidak main-main. Artinya dia memang betul-betul berpendapat seperti itu. Dia menyebutkannya bukan hanya dalam 1 kitabnya saja, tetapi dalam 7 kitabnya sekaligus. Di antaranya ada dalam kitab yang dia beri nama Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Kemudian Muwafaqah Sharihil Ma'qul li Sahihil Manqul. Kemudian kitab Syarhi Haditsin Nuzul. Kemudian kitab Syarhi Hadits Imar bin Husain. Kemudian kitab Naqdi Maratibil Ijma'. Kemudian kitab Al-Fatawa. Kemudian kitab Tafsir Suratil A'la. Dan Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan waqad ra'aitu dzalika bi'aini fiha. Saya telah melihat pendapat Ibnu Taimiyah itu dalam 7 kitabnya itu secara langsung. Beliau membacanya secara langsung dalam 7 kitab Ibnu Taimiyah tersebut. Maka ini bukan sekedar tuduhan tanpa bukti. Bisa kita membuktikannya sendiri dalam kitab-kitab 7 kitab Ibnu Taimiyah. Padahal kita telah nyatakan kemarin bahwa Ibnu Taimiyah ini adalah tergolong orang yang anti filsafat. Ibnu Taimiyah ini tergolong dalam sejarah itu tergolong sebagai orang yang disebut sebagai orang-orang yang anti filsafat. Bahkan mengharamkan secara mutlak filsafat. Sebagian orang mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah ini telah membunuh filsafat. Kalau diibaratkan filsafat itu adalah seekor ular, maka ular itu sudah dibunuh oleh Ibnu Taimiyah, termasuk kepalanya. Jadi seluruhnya sudah dihantam sampai kepalanya sudah dihancurkan oleh Ibnu Taimiyah. Artinya Ibnu Taimiyah ini sangat tidak suka dengan filsafat,
dan anti terhadap filsafat. Tetapi yang aneh, ternyata Ibnu Taimiyah ini terpengaruh oleh filsafat. Nah, dia anti filsafat, tetapi dia terpengaruh oleh filsafat. Aneh atau tidak? Aneh. Nah, memang Ibnu Taimiyah banyak keanehan-keanehan yang ada pada dirinya yang menunjukkan di sini dia tidak diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, keyakinan bahwasanya alam itu azali atau qadim, ini adalah keyakinan yang batil. Dalam Al-Quran sudah disebutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwal awwalu, huwal awwalu, hanya dia Allah saja yang al-awwal. Telah kita jelaskan dalam ayat ini. Ayat ini terdiri dari mubtada dan khabar susunannya. Huwa itu mubtadanya, al-awwal itu sebagai khabarnya. Dalam bahasa Arab ada sebuah kaidah yang mengatakan apabila mubtadanya berupa ismul ma'rifah dan khabarnya berupa ismul ma'rifah, maka itu yufidul hasr. Yufidul hasr artinya memberikan faidah, membatasi. Nah, di sini huwa itu ismul dhamir, berarti dia ismul ma'rifah. Kemudian al-awwal sebagai khabarnya, dia juga ismul ma'rifah karena ada alnya, ada kemasukan al. Huwa mubtada berupa ismul ma'rifah, al-awwal khabar berupa ismul ma'rifah. Mubtada'nya ma'rifah, khabarnya ma'rifah. Maka berarti pembatasan, ada dibatasi. Sehingga kalau kita terjemahkan huwal awwalu, itu ada kata-kata hanya Allah saja yang al-awwal. Nah, jika al-awwal di sini dikatakan hanya Allah, maka berarti ini bukan awal yang dinisbatkan kepada makhluk. Karena terkadang kata awal itu juga dinisbatkan untuk makhluk. Saya adalah yang awal di sini. Nah, itu artinya apa? Kalau awal untuk makhluk itu sudah biasa, artinya awal yang berpermulaan. Tetapi ketika al-awwal dalam ayat itu hanya dinisbatkan kepada Allah, maka al-awwal di situ berarti al-awwal yang tidak berpermulaan. Maka hanya Allah yang al-awwal tanpa permulaan. Hanya Allah yang al-awwal tanpa permulaan. Yang adanya tanpa permulaan. Nah, maka kalau kemudian ada yang meyakini ada yang al-awwal, ada yang adanya tanpa permulaan selain Allah, maka dia telah menentang Al-Quran. Juga telah menentang akal sehat. Telah menentang akal sehat. Sehingga Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi, Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi dalam kitab Tasniful Masami' Syarah Jam'il Jawami'. Ini salah satu kitab yang masyhur di kalangan pondok pesantren. Tasniful Masami' Syarah Jam'il Jawami'. Dalam kitab ini Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi beliau menyebutkan dua kelompok filosof ini. Al-falasifah al-mutaqaddimun dan al-falasifah al-muhdatsun. Setelah menyebutkan dua kelompok ini dengan menyebutkan penyimpangannya dalam akidah, keyakinan mereka tentang alam, bahwa mereka mengatakan bahwa alam itu qadim atau azali, maka kemudian beliau menutup pernyataannya dengan mengutip sebuah ijma'. Sebuah ijma'. Apa ijma'? Ijma' kesepakatan, kesamaan pendapat seluruh ulama mujtahid tentang hukum orang yang mengatakan bahwa alam itu qadim. Dan ijma' kita tahu adalah hujjah setelah Al-Quran, hadis, kemudian ijma'.
Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, wa dhallalahum al-muslimuna wa kaffaruhum. Wa dhallalahum al-muslimuna wa kaffaruhum. Apa artinya? Wa dhallalahum al-muslimun, umat Islam telah mengkafirkan mereka. Siapa mereka? Para filosof mutaqaddimun dan mutaakhirun atau muhdatsun yang meyakini alam itu qadim. Umat Islam artinya seluruh umat Islam itu sudah menyesatkan mereka, wa kaffaruhum, dan telah mengkafirkan mereka. Nah, ini adalah nukilan ijma' dari Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi tentang kekufuran orang yang meyakini bahwasanya alam itu qadim. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita harus mewaspadai keyakinan ini, keyakinan filosof yang meyakini bahwa al-alam itu qadim. Dasar kita adalah Al-Qur'an yang menyatakan bahwa al-qadim dengan makna alladzi la bidayata liwujudihi, itu hanya Allah. Itu hanya Allah. Kalau ada penyebutan qadim untuk makhluk, maka maknanya bukan alladzi la bidayata liwujudihi, seperti yang tadi kita sampaikan makna secara bahasa, yaitu yang telah berlalu waktu lama, yang kuno. Itu makna qadim ketika dinisbatkan kepada makhluk. Tetapi al-qadim dengan makna tidak ada permulaannya, maka itu hanya Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan bahwa al-alam itu hadis? Karena li'annahu qama bihi taghayyur. Karena ada sifat berubah pada diri alam. Alam ini berubah. Dia memiliki sifat berubah. Sesuatu yang berubah itu pasti membutuhkan, muftaqir, pasti membutuhkan. Membutuhkan kepada siapa? Yang merubah. Sesuatu yang berubah, maka dia membutuhkan kepada yang merubahnya. Karena sesuatu tidak berubah dengan sendirinya. Jika dikatakan misalnya contohnya saya meletakkan buku di sini, meletakkan kitab di sini, kemudian saya tinggal pergi menjadi asalnya di kanan menjadi di kiri, maka pasti di sini ada yang memindahkannya. Pasti ada yang merubahnya. Nggak mungkin dia jalan sendiri. Tetapi ada yang merubahnya dari berada di kanan menjadi berada di kiri. Nah, alam semesta ini kita saksikan berubah. Dulu saya lihat si Azka itu kecil, masih bayi. Tapi kemudian besar, berubah. Dulu begini menjadi begitu, dulu kurus menjadi gemuk, dulu gemuk menjadi kurus, dulu pendek menjadi tinggi, dulu jadi ada perubahan-perubahan. Kalian di sini juga semuanya berubah, mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan itu menandakan makhluk. Perubahan itu menandakan membutuhkan kepada yang merubah. Dan sesuatu yang membutuhkan kepada yang lain itu namanya makhluk. Karena butuh kepada yang lain yang menjadikannya berubah. Yang menjadikannya berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Bisa dipahami? Sesuatu yang berubah pasti membutuhkan kepada yang lain yang merubahnya. Yang membutuhkan kepada yang lain, yang merubahnya, itu berarti dia makhluk. Ketika dikatakan tadi bahwa dia dulu kecil, sekarang dia besar.
Dulu dia gemuk, sekarang dia kurus. Dulu dia kurus, sekarang dia gemuk. Tadi dia gembira, sekarang dia sedih. Tadi dia sedih, sekarang dia gembira. Tadi dia menangis, sekarang tertawa. Berubah-ubah itu pasti ada yang menjadikannya, yang merubahnya dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dan yang membutuhkan kepada yang lain itu adalah makhluk, bukan khaliq. Nah, jadi dengan demikian, karena alam itu berubah, ada sifat taghayyur pada alam, maka alam itu hadis min ghairi syak, tanpa ada keraguan, sama sekali tanpa ada keraguan. Sebagaimana manusia ini berubah, dia adalah makhluk, dia hadis, maka langit, bumi, dia ada sifat berubah padanya, maka dia juga apa? Dia juga hadis. Dia juga adanya dengan berpermulaan. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan makhluk, yang menciptakan alam semesta ini, itu tidak bersifatan dengan sifat berubah. Allah itu alladzi yughayyir wa la yataghayyar. Subhanalladzi yughayyir wa la yataghayyar. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, zat yang merubah, yang tidak berubah. Jadi Allah itu yang merubah, dan karena itu Allah tidak berubah. Tidak dikatakan Allah itu berubah dari satu kondisi, satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ulama tauhid mereka mengatakan at-taghayyuru akbaru alamatil hudus. At-taghayyuru akbaru alamatil hudus. Berubah itu adalah tanda terbesar dari kebaharuan, artinya tanda terbesar dari makhluk. Kenapa dikatakan tanda yang terbesar? Kita mengatakan sifat makhluk jumlahnya sangat banyak. Kemarin sudah kita sebutkan a'rad atau arad, sifat benda, sifat makhluk jumlahnya sangat banyak. Tetapi tanda yang paling mencolok, tanda yang paling besar, bahkan tanda yang paling awal dari makhluk adalah berubah. Apa? Berubah ini tanda yang paling utama, tanda yang paling pertama, tanda yang paling menonjol, tanda yang paling mudah untuk dilihat. Apa? At-taghayyur, berubah. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena makhluk sejak awal, tanda yang pertama kali muncul di awal itu berubah. Berubah dari apa? Berubah dari tiada menjadi ada. Itu sudah pertama sudah berubah. Dari awal sudah berubah, yaitu berubah dari tiada menjadi ada. Setelah ada, kemudian berubah. Setiap detik berubah. Setiap detik, setiap menit berubah. Itu apa? Makhluk. Seperti itulah makhluk. Sehingga dikatakan bahwa at-taghayyuru akbaru alamatil hudus. Berubah adalah tanda terbesar dari makhluk. Tanda terbesar dari kebaharuan sifat makhluk. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ini hal-hal yang seperti sepele, tetapi ini hal yang penting untuk dipahami agar seseorang tidak terjerumus kepada pemahaman yang menyalah, yang mengatakan bahwa alam itu qadim. Karena seseorang yang mengatakan alam qadim, apa kata Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi? Umat Islam mengkafirkan mereka, mengkafirkan para filosof dan orang yang mengikuti para filosof bahwa alam itu qadim. Karena itu Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan tidak boleh disebut al-falasifah. Mereka itu seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, kemudian Ibnu Taimiyah. Tidak boleh disebut mereka sebagai al-falasifah al-muslimun.
atau itu tidak boleh disebut seperti itu. Kenapa? Karena akidah mereka itu telah menyimpang. Dan Ibnu Rushd adalah salah satu yang terpengaruh dengan filsafat ini, dengan ajaran al-alam qadim, yang mengatakan al-alam qadim itu. Sehingga Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau mengarang sebuah kitab yang membantah terhadap Ibnu Rushd. Jadi Al-Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumiddin, yang sangat masyhur, yang sangat terkenal. Beliau mengarang sebuah kitab, judulnya Tahafut Al-Falasifah. Tahafut Al-Falasifah. Dalam kitab ini, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, beliau membantah Ibnu Rushd yang telah terpengaruh oleh ajaran filsafat yang menyimpang. Meskipun kemudian Ibnu Rushd kemudian membantah Imam Ghazali dengan kitabnya Tahafut Al-Falasifah. Tetapi apa? Tidak berpengaruh. Hujjah dari Al-Imam Al-Ghazali tetap lebih kuat dan lebih memberikan pengaruh kepada umat Islam daripada pengaruh kitab Tahafut Al-Falasifah karya Ibnu Rushd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hudutsuhu wujuduhu ba'dal adam wa didduhu huwal musamma bil qidam. Ini sudah kita jelaskan. Syekh Ahmad Dardir menjelaskan makna hadis dan qadim di sini. Yang tadi sudah kita uraikan. Hadis itu artinya adalah wujuduhu ba'dal adam. Hudus itu artinya adalah adanya sesuatu setelah tiada. Dulunya nggak ada, kemudian ada, itu yang disebut dengan hadis atau hudus. Lah kebalikan daripada hudus adalah qidam. Qadim. Qadimun, hadisun. Kalau isim fa'ilnya itu hadisun, qadimun. Kalau sifatnya apa? Qadimah, azaliyah. Hayatullah azaliyah qadimah. Seluruh sifat-sifat Allah itu qadimah, azaliyah. Jadi yang qadim itu apa? Sifat Allah dan sifat-sifatnya. Sedangkan segala sesuatu selain Allah, yaitu alam semesta ini makhluk, semuanya hadis. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bisa dipertanggungjawabkan secara naqli karena Allah berfirman huwal awwalu, dan juga bisa dipertanggungjawabkan secara akal karena hudusnya alam itu bisa kita saksikan. Dia berubah, maka setiap yang berubah itu hadis. Sehingga ada para ulama mengatakan al-alamu mutaghayyirun wal mutaghayyiru hadisun. Fal alamu hadisun. Itu namanya apa? Berpikir secara mantik. Al alam mutaghayyir. Alam itu berubah. Wal mutaghayyir hadis. Sesuatu yang berubah itu hadis. Maka kesimpulannya al-alamu hadisun. Alam itu hadis. Itu berpikirnya begitu. Bisa dipahami? Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini tentang masalah hal yang sangat penting untuk kita pahami bersama. Jangan sampai kita terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang didasarkan kepada filsafat yang menyimpang. Tetapi kita hendaknya tetap berpegang kepada akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Ini yang harus menjadi pedoman bagi kita dalam beragama.
Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام الله على الهادي رسول الله